Halo guys, jumpa lagi di channel Artsa World Story. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bangsa Etruria, yaitu bangsa yang menjadi pendahulu sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Romawi. Bagaimanakah perkembangan bangsa tersebut? Apakah sebesar bangsa penerusnya? Yuk kita saksikan. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan pencet tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Peradaban Etruria adalah bangsa pendahulu Kekaisaran Romawi. Peradaban ini sangat memengaruhi bagaimana bangsa Romawi berkembang, termasuk jenis pertanian, metode karya seni, ritual keagamaan, hingga gaya berpakaian. Peradaban Etruria berkembang di Italia Tengah antara abad ke-8 dan ke-3 sebelum Masehi, mendominasi wilayah tersebut hingga secara bertahap jatuh ke tangan Roma yang berkembang mulai akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Namun, kekalahan militer tidak berarti kekalahan budaya bagi bangsa Etruria. Dan memang bangsa Romawi mewarisi banyak tradisi budaya dan seni mereka dari kekaisaran besar sebelumnya. Faktanya, ratusan tahun setelah bangsa Etruria ditaklukkan oleh bangsa Romawi dan diserap ke dalam kekaisaran mereka, bangsa Etruria masih memiliki pemimpin agama Etruria di Roma. Bangsa Romawi bahkan berkonsultasi dengannya ketika diserang oleh bangsa barbar yang menyerang. Tontonan pertarungan gladiator, teknik hidrolik, dan desain kuil merupakan tradisi yang diambil kekaisaran Etruria. Tradisi itu kemudian melebur ke dalam budaya Romawi. Salah satu kontribusi paling awal yang diberikan orang Etruria terhadap tatanan Romawi adalah bahwa banyak keluarga bangsawan Romawi berasal dari Etruria, termasuk Herminiagen, Lartiagen, Tarquitiagen, Verginiagen, dan Volumniagen. Gen mengacu pada sekelompok keluarga yang memiliki asal-usul yang sama. Dua anggota Herminiagens memegang jabatan konsul di Roma pada tahun-tahun awal kekaisaran. Salah satunya adalah Titus Herminius Aquilinus yang menjabat sebagai konsul pada tahun 506 sebelum Masehi, hanya beberapa tahun setelah Republik didirikan. Dari gen Lartia, anggota awal yang paling terkenal adalah Titus Lartius yang menjadi konsul 2 kali. Pada tahun 506 sebelum Masehi, Lartius menjadi diktator pertama kekaisaran ini. Beberapa raja awal Roma diyakini adalah orang Etruria. Dan menurut beberapa penulis kuno, raja keempat Roma adalah Lucius Tarquinius Priscus. Priscus diperkirakan hidup sekitar tahun 600 sebelum Masehi, tidak lama setelah Roma didirikan. Dia diduga datang ke Roma dari Tarquinia di Etruria dan akhirnya berkuasa. Menantu Priscus, seorang pria Etruria bernama Servius Tullius, maju dan menjadi raja berikutnya. Setelah Tullius, ada Lucius Tarquinius Superbus, yang merupakan putra atau cucu Piscus. Raja terakhir ini digulingkan oleh Lucius Junius Brutus, yang diduga mendirikan kekaisaran dan menjadi konsul pertama Roma. Konsul lainnya adalah Lucius Tarquinius Collatinus, dan keduanya berasal dari keluarga Etruria. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa bangsa Etruria sudah ada di Roma sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Itu mungkin menjelaskan mengapa Dionysius dari Halicarnassus menulis bahwa banyak sejarawan telah mengambil Roma untuk kota Tyrrhenian. Dionysius adalah seorang sejarawan Yunani kuno yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Augustus. Dionysius adalah seorang sejarawan Yunani kuno yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Augustus. Teknik dan arsitektur Romawi juga sangat dipengaruhi oleh bangsa Etruria. Sebagian besar pengetahuan dan desain yang diperlukan untuk struktur monumental seperti Colosseum diadopsi dari bangsa Etruria. Contoh yang baik dari transfer teknik dan pengetahuan ini terletak pada teknik hidrolik bangsa Romawi. Teknik ini mendasarkan banyak struktur mereka pada metode Etruria. Metode Etruria telah membangun banyak spa, bendungan, dan area pertanian beririgasi. Cuniculus, sejenis saluran drainase yang digunakan secara luas oleh orang Etruria, juga ada di Roma awal. Teknik hidrolik paling awal di Roma adalah sistem saluran pembuangan Cloaca Maxima. Menurut beberapa orang dibangun oleh orang Etruria. Priscus konon memerintahkan pembangunannya.
Selain bangunan yang menyalurkan aliran air, bangsa Etruria membangun bangunan unik yang nantinya mempengaruhi bangsa Romawi. Kuil Romawi terinspirasi oleh kuil Etruria. Dengan contoh awal adalah kuil Jupiter Optimus Maximus di Bukit Capitoline di Roma. Posisinya di podium tinggi, terasnya yang dalam, dan pendekatan yang diarahkan secara khusus merupakan bukti pengaruh kuil Etruria. Konon rumah Romawi pada umumnya juga mengambil desain dari arsitektur Etruria. Bangsa Romawi juga mengadopsi penggunaan kolom yang dikenal sebagai kolom Tuscan, yang pertama kali digunakan oleh orang Etruria sebagai adaptasi dari kolom Doric Yunani kuno. Bangsa Romawi diduga lebih menyukai kolom jenis ini untuk bangunan militer karena kekuatannya yang relatif. Pekerjaan arkeologi menunjukkan bahwa bangunan penting pertama di Roma berasal dari Etruria. Bangsa Romawi bahkan berhutang budi kepada bangsa Etruria atas tulisan mereka menyusul fakta bahwa bangsa Etruria mengadopsi alfabet mereka dari bangsa Yunani kuno, baik secara langsung atau melalui bangsa Virgians. Dan bangsa Romawi mulai menulis menggunakan alfabet yang sama. Bangsa Etruria juga mempengaruhi gaya pakaian orang Romawi dengan toga, bagian paling terkenal dari pakaian Romawi. Konon berasal dari taberna Etruria, yaitu jubah panjang yang disampirkan di bahu kiri dan dililitkan di badan. Permainan gladiator Romawi yang megah diyakini berasal dari adat istiadat Etruria juga. Bangsa Etruria mengadakan upacara penguburan yang melibatkan perkelahian, seringkali sampai mati. Contohnya dapat dilihat pada makam Augustus di Tarquinia yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa Romawi menerapkan praktik ini, dan permainan pemakaman yang dihasilkan secara bertahap berkembang dan dikenal sebagai permainan gladiator. Belakangan, rumah bagi orang mati menjadi lebih rumit selama periode orientalisasi. Ketika bangsa Etruria mulai memperdagangkan sumber daya alam mereka dengan budaya Mediterania lainnya dan menjadi kaya raya sebagai hasilnya, maka mereka menjadi semakin mewah. Makam Regolini Galasi yang terkenal dari kota Cerveteri menunjukkan bagaimana kekayaan baru ini mengubah gubuk sederhana menjadi rumah mewah bagi orang mati. Dibangun untuk seorang wanita yang jelas berpangkat tinggi. Makam batu besar itu memiliki koridor panjang dengan ruangan oval samping yang mengarah ke ruang utama. Berjalan-jalan melalui ruangan-ruangan Etruria di Museum Vatikan, di mana artefak makam sekarang disimpan menyajikan pemandangan menakjubkan tentang kekayaan luar biasa pada masa itu. Di dekat wanita tersebut ditemukan benda-benda dari berbagai bahan berharga yang dimaksudkan untuk perhiasan pribadi di akhirat, dada emas, gelang emas, bros emas dengan proporsi yang sangat besar. Di antara benda-benda lainnya serta bejana perak dan perunggu dan banyak lagi. Barang-barang kuburan dan perabotan lainnya. Pada awalnya, bangsa Etruria mengembangkan budaya seni dan arsitektur yang dinamis, yang sering kali berdialog dengan peradaban Mediterania lainnya. Perdagangan banyak sumber daya mineral alam yang ditemukan di Tuscan, pusat Etruria kuno, menyebabkan mereka berhadapan dengan bangsa Yunani, Fenisia, dan Mesir di Mediterania. Dengan budaya Mediterania lainnya, mereka bertukar barang, ide dan seringkali berbagi kosakata artistik. Berbeda dengan orang Yunani, sebagian besar pengetahuan kita tentang seni Etruria sebagian besar berasal dari penguburan mereka. Karena sebagian besar kota Etruria masih dihuni, mereka menyembunyikan seni dan arsitektur Etruria di bawah lapisan Romawi, abad pertengahan, dan Renaissance. Namun, orang Etruria sangat peduli untuk membekali orang mati dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan setelah kematian. Mulai dari lukisan makam yang hidup, hingga patung hingga tembikar yang bisa mereka gunakan di dunia berikutnya. Dari kuburan mereka yang luas, kita dapat melihat dunia orang mati dan mulai memahami beberapa hal tentang dunia orang hidup. Selama fase awal peradaban Etruria, mereka memahami akhirat dalam kaitannya dengan kehidupan yang mereka ketahui. Ketika seseorang meninggal, dia akan dikremasi dan diberikan rumah lain untuk akhirat. Guci gubuk jenis ini terbuat dari tanah liat mentah yang disebut impasto akan digunakan untuk menampung sisa-sisa kremasi orang yang meninggal. Bukan suatu kebetulan
Dalam bentuk miniaturnya, gambar ini menunjukkan kepada kita seperti apa rumah khas Etruria di zaman besi. Etruria berbentuk oval dengan atap kayu dan lubang asap untuk perapian di dalamnya. Meskipun periode-periode selanjutnya dalam sejarah Etruria tidak dicirikan oleh kekayaan sebesar itu, namun orang-orang Etruria sangat kuat dan berpengaruh, serta meninggalkan jejak abadi di kota Roma dan wilayah lain di Italia. Demikianlah pembahasan tentang peradaban yang ada sebelum masa Kekaisaran Romawi. Peradaban yang memengaruhi sebagian besar dari kebudayaan, sistem pemerintahan bahkan pola kehidupan di Kekaisaran Romawi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Kita diskusi.